Hai, halo semua. Jumpa lagi dengan Ibu Yani. Kali ini kita masih akan membahas tentang promosi, yaitu tentang copywriting. Bicara tentang copywriting. Copywriting berasal dari kata copy, yaitu konten yang berupa kata-kata yang dibuat dengan tujuan pemasaran. Jadi bukan kopi seperti yang kita minum ya. Konten tersebut bisa ditemukan di halaman web, sosial media, tagline, atau dalam bentuk lain. Jika diaplikasikan dalam iklan, maka kata-kata tersebut akan berbentuk suara. Copywriting merupakan teknik yang digunakan untuk membuat kopi. Sedangkan copywriter adalah orang yang membuat kopi. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa copywriting adalah seni sekaligus ilmu pengetahuan dalam memilih dan merangkai kata untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan seperti yang kita inginkan, misalnya membeli barang. Dengan teknik copywriting yang tepat, maka dua produk yang sama persis akan mendapatkan respon yang sangat berbeda oleh orang lain atau calon pembeli. Coba perhatikan contoh iklan ini. Ini merupakan iklan yang sangat biasa dan hampir selalu kita temui. Iklan seperti ini memiliki impact yang kecil karena hanya berisi informasi mentah. Bandingkan dengan yang ini. Hanya dengan menampilkan gambar pencuri yang tertangkap, bisa digunakan untuk mempengaruhi calon pembeli dengan mengatakan, orang hidup mestinya mencari rezeki yang halal, bukan dengan mencuri. Menurut saya, untuk memiliki motor itu mudah kok. Cukup dengan DP 1 juta atau bahkan kurang. Kita bisa bawa pulang motor yang kita inginkan. Bila perlu bantuan, silahkan hubungi saya di nomor 0815 sekian. Nah, berarti seorang penjual itu harus mampu memberikan sesuatu yang membuat pelanggan percaya, sehingga akhirnya membeli produk dari Anda. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menyentuh hatinya. Dalam upaya menyentuh hati pelanggan, ada 5 hal yang sangat peka yang bisa kita sentuh, yaitu pertama, perasaan takut, khawatir, cemas, sakit. Seperti contoh berikut ini. Masa depan anak-anak merupakan hal yang sangat penting. Berarti kita harus menyekolahkan di tempat atau sekolah atau universitas yang bagus. Yang pasti biayanya juga mahal. Nah, sedangkan kita tidak tahu bagaimana kondisi kita ke depannya. Untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang terjadi di masa yang akan datang, sebaiknya anak kita ikutkan pada program asuransi pendidikan. Tidak tahu caranya? Saya siap membantu kok. Silahkan hubungi saya di nomor 0812 sekian. Nah, seperti itu. Jadi khawatir akan masa depan. Kemudian yang kedua, yang kita sentuh adalah perasaan dicintai dan mencintai. Seperti contoh berikut ini. Istriku adalah seorang yang perfeksionis dalam memilih furniture. Maunya yang serba kayu. Yang pasti harganya mahal dong. Gak nahan, Bu. Mau tahu alternatif lain? Saya bisa membantu loh. Kualitasnya oke punya. Harga tidak terlalu menyekik leher. Dan kualitasnya bagus. Berminat? Hubungi saya ya. Sambil memberikan kartu nama. Kemudian yang ketiga, yang kita sentuh adalah perasaan nyaman dengan apa yang dimiliki. Contoh,
Pada awalnya saya ragu dengan WFH karena pandemi ini. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata enak juga loh. Tidak usah macet di jalan. Dan juga bisa bekerja di rumah. Bisa nyoba resep masakan yang baru. Enaknya lagi, semua bisa diperoleh dengan cepat dan mudah. Bisa mencari dengan mudah karena jaringan yang lancar. Saya bahkan juga bisa menyelesaikan pekerjaan kantor dengan sangat lancar. Mau tahu rahasianya? Yuk kita ngobrol. Dan akhirnya menawarkan provider tertentu. Kemudian yang keempat, kita menyentuh perasaan dihargai oleh orang lain. Semua orang pasti pengen dihargai loh, siapapun itu. Contoh misalnya, akhir-akhir ini tetangga saya menjadi sangat baik dan ramah kepada saya. Bahkan dia menceritakan betapa saat ini banyak yang mengaguminya karena rambutnya yang halus, mengkilap, dan indah. Kalian mau tahu resepnya? Hubungi saya, nanti saya beritahu rahasianya. Di sini maksudnya menawarkan shampoo. Kemudian yang kelima, yaitu dengan menyentuh perasaan superior, ingin menang atau ingin impiannya tercapai. Seperti contoh berikut ini. Ibu Hadi sangat bangga karena putrinya diterima di perguruan tinggi negeri yang top di negeri ini. Bahkan berhasil mengalahkan ribuan pesaing. Mau tahu strateginya? Yuk, saya bantu untuk memilih sekolah yang bisa menyiapkan lulusannya seperti putrinya Ibu Hadi ini. Ini untuk menawarkan sekolah lanjutan atas. Nah, terbukti kan bahwa yang harus kita sentuh adalah hatinya. Nah, untuk bisa menyentuh hati itu, kita perlu mengenal adanya teknis magis. Magis dari bahasa Latin dibaca magis, yang berarti lebih banyak atau lebih besar. Dalam prakteknya kemudian, magis tersebut diartikan sebagai sebuah teknik untuk mempengaruhi orang lain dengan cara tunjukkan masalah, buat gelisah, kemudian berikan solusinya. Menunjukkan masalah, bahwa orang hidup pasti memiliki masalah apapun itu. Bila masalah tidak bisa diatasi, maka akan menimbulkan berbagai akibat yang lain di masa yang akan datang. Di sini berarti kita buat gelisah orang tersebut. Baru kemudian kita tunjukkan atau kita berikan solusinya. Contohnya seperti ini, sebuah iklan minuman. Celing. Nah, itulah pentingnya copywriting. Yuk kita mencoba mendalami hal tersebut bersama-sama. Nah, baik, sampai di sini dulu. Salam.